Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, ilmu tasawuf adalah jawaban hidup masa kini. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengolah kebatinan dan mental kita. Ketika sisi-sisi lahir tidak bisa memenuhi hasrat kebatinan kita, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Banyak orang yang nampaknya terlihat fisiknya sehat, tetapi sesungguhnya dia adalah sakit. Dan gejala ini sekarang ini sudah umum merata, hampir dialami oleh setiap orang. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya gampang marah, gampang tersinggung, ketika mendapatkan nikmat tidak bersyukur, tidak mendapatkan jatah marah-marah. Itu adalah gejala orang-orang yang tidak seimbang antara jasmani dan rohaninya. Jasmani nampak sehat tapi rohaninya tidak sehat. Nah, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang menyehatkan rohani. Dan rohani itu adalah inti daripada kehidupan. Karena hidup itu enak atau tidak enak itu tergantung mental dan batin kita. Dapat sedikit tapi bersyukur, legowo, senang hati, maka itu adalah kenikmatan. Dapat banyak tapi tidak menerima, merasa kurang, itu adalah kesengsaraan. Jadi tasawuf sekali lagi adalah jawaban hidup masa kini. Tasawuf bukanlah seperti apa yang disangkakan oleh sekelompok umat Islam. Seperti orang-orang yang mengikuti faham Wahabi. Mereka mengatakan bahwa tasawuf itu adalah kebodohan, kesesatan, bid'ah. Jadi tasawuf itu bukan amal yang tidak ada lalu diada-adakan. Tasawuf itu adalah amal dan ilmu sekaligus. Tasawuf bukan wacana atau pengetahuan yang bersifat informatif. Dan saudara-saudara harus tahu, tasawuf itu budaya yang sudah menyatu dalam diri Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, hingga dilanjutkan oleh para ulama-ulama sampai saat ini. Pada zaman Rasulullah memang tidak ada penyebutan ilmu tasawuf. Tidak ada. Ini juga sama. Di zaman Rasulullah tidak pernah ada penyebutan ilmu tajwid. Tidak ada. Zaman Rasulullah tidak ada ilmu nahwu. Zaman Rasulullah tidak ada ilmu tafsir. Zaman Rasulullah tidak ada ilmu hadis. Rijalul hadis. An-naqdi wal jarh. Al-jarh wa ta'dil. Tidak ada di zaman Rasulullah. Nah, tidak adanya penyebutan ilmu tajwid. Tidak adanya penyebutan ilmu tafsir. Tidak adanya penyebutan ilmu hadis. Bukan berarti para sahabat tidak faham
baca Al-Quran. Berarti para sahabat bukan berarti tidak mengerti hadis. Jadi mereka sudah mengamalkan, sudah menjalankan, cuma belum disebut sebagai sebuah keilmuan. Tidak adanya ilmu nahwu misalnya, bukan berarti para sahabat, para tabiin, para ulama zaman dulu tidak menguasai tata bahasa Arab. Lalu kenapa muncul ilmu nahwu? Karena umat sesudah zaman Rasulullah, sesudah zaman para sahabat, tabiin, itu mereka tidak lagi tahu bahasa Arab yang sebenarnya. Tidak bisa memahami bahasa Arab secara benar, maka diciptakanlah ilmu nahwu. Sama di zaman Rasulullah SAW, mereka sudah mengamalkan tasawuf. Sudah menjalankan ilmu tasawuf. Lalu kenapa muncul ilmu tasawuf? Ya, ini sebuah penyebutan, sebuah keilmuan yang digali dari Rasulullah dan sahabat-sahabat. Lalu dimunculkanlah sebuah nama, yaitu nama tasawuf. Dalam buku At-Tasawuf Ats-Tsawratur Ruhaniyah karya Dr. Abu Ala Afifi, dia mengatakan, tasawuf adalah anak kandung sejarah Islam. Anak kandung sejarah keagamaan. Anak kandung sejarah politik dan pemikiran manusia. Bayangkan saudara. Jadi anak kandung dilahirkan dari agama, dilahirkan dari perjalanan sejarah waktu, dilahirkan ketika kecamuk politik, dilahirkan ketika pemikiran-pemikiran sudah mulai kacau. Jadi tasawuf itu lahir sebagai revolusi terhadap sistem politik zalim dan sistem sosial yang tidak adil pada masa-masa awal Islam. Ketika orang tidak lagi mempertahankan keadilan, tidak lagi bisa memperjuangkan keadilan karena sudah jauh dari Islam, maka Islam, tasawuf mengembalikan pemikiran itu seperti pada zaman Rasulullah SAW Islam dilahirkan. Lalu Dr. Abu Ala Afifi dalam bukunya tersebut juga menyatakan, sesungguhnya orang-orang Islam tidak memperoleh pemahaman Islam dari ahli fikih dan ahli kalam yang bisa memenuhi kepuasan emosional keagamaan mereka. Ketika orang tidak bisa dipuaskan batiniahnya, emosionalnya, hanya dengan kajian fikih, hanya kajian akidah, hanya kajian dengan ilmu kalam, maka orang mencari sesuatu yang bisa memuaskan emosional dan kebatinannya. Karena kepuasan emosional itu tidak bisa dijawab oleh ilmu fikih. Tidak bisa dijawab dengan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, percaya adanya malaikat, percaya adanya hari akhir. Perlu penjelasan yang lebih dalam. Maka ketika tidak menjawab, tidak mendapatkan jawaban, segala sesuatu yang membuat resah, gelisah, walaupun syariat sudah maju, tapi tidak bisa memuaskan dahaga kebatinannya, maka mereka berlari menuju tasawuf untuk menghilangkan rasa kegelisahan
dan memenuhi emosi batiniahnya atau memuaskan rasa kemanusiaannya yang menyentuh keyakinan dan dirasakan oleh hati nuraninya. Dan zuhud adalah permulaan jalan sufi menuju mi'raj spiritualitas.